Sebelum syuting kita baca berita dulu biar nggak kudet alias kurang update. Berita pertama, tak ingin dicontek, seorang siswa nekat tak mengisi lembar jawaban miliknya. Aduh, ini ade-ade aja nih berita. Lagian nih siswa aneh juga, kenapa nggak sekalian aja kagak sekolah kalau kagak mau dicontek. Coba cari berita lain. Wah nih, temanya soal transportasi nih. Jalur kereta antara Bandung ke Surabaya putus. Penyebabnya adalah terkendala restu dari orang tua. Buset, ini jalur kereta udah kayak judul sinetron, kagak dapet restu. Udah beritanya lagi kagak seru nih. Dit, udah ready belum nih? Udah Pak. Oke, Udah ya? standby. Udah standby Pak. Oke. 3, 2, 1. Oke, balik lagi di Presisi. Presisi informasi bersama saya Rudy Salim. Walaupun yang nonton dikit, tapi saya nggak berhenti buat kasih informasi yang tidak penting, namun tidak berbobot juga. Di antaranya, singa tabrak mobil pengunjung Taman Safari. Heboh, mobil nyasar di hutan Pati. Fast Furious 10 tayang bulan Mei 2023. Pengendara Fortuner ngamuk di Senopati. Blanko eKTP akan dihapus dan diganti KTP digital. Tips awet muda ala Tio Nugros. Film Fast and Furious 10 mengumumkan jadwal tayangnya. Vin Diesel bersama pemeran lain akan kembali dalam aksi balap mobil dan adegan yang semakin seru. Film aksi balapan ini bakal menghadirkan musuh baru yang berasal dari kisah lama dengan motif balas dendam. Diketahui sosok Jason Momoa yang juga memerankan Aquaman di film Justice League akan tampil sebagai musuh utama dalam FF10 sebagai Dante Reyes. Jason Momoa terlihat beringas dan keji dalam trailer Fast Furious 10. Terlihat menjadi musuh yang sangat kuat. Ia pun beberapa kali meledakkan bom sehingga kehadirannya akan menjadi lawan yang menyulitkan bagi Dominic family. Wih nih, saya nggak sabar nih nunggu film Fast Furious 10. Saya tuh sempet mimpi main di film ini. Belum tahu aja nih produsernya. Kalau saya tuh punya ilmu bela diri Wingstop. Maksud saya Wing Chun. Makanya nih, kita nantikan aja keseruan film FF10. Tapi kenapa ya film ini nggak pernah syuting di Indonesia? Padahal kalau mereka syuting di sini, saya fasilitasin tuh mobil-mobil yang ada di showroom buat jadi properti syuting. Ayo dong Vin Diesel, ajak-ajak lah. Cuman mungkin mereka takut macet ya, jadi nggak bisa kebut-kebutan. Kejadian misterius menimpa mobil Honda HR-V yang dikemudikan Sigit Yuda Pradana, warga Pasuruan, Jawa Timur. Mobil tersebut tiba-tiba tersesat hingga masuk ke tengah hutan di Tambak Romopati, Jawa Tengah. Saat dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polresta Pati, AKP Pujianti membenarkan adanya mobil yang nyasar di tengah hutan. Dia menyebut mobil nyasar karena mengikuti aplikasi Google Maps. Keanehan berikutnya adalah tidak adanya jejak roda di jalan yang dilewati oleh mobil tersebut. Nih, serem juga nih, tiba-tiba nyasar gitu karena Google Map. Atau jangan-jangan dikerjain sama setan keder. Masih menjadi misteri nih. Padahal yang bawa mobilnya itu cowok loh. Gimana perempuan bisa-bisa nyasarnya ke hutan Amazon? Karena kan cewek biasanya jarang bisa baca map. Tapi saya juga pernah nyasar bareng supir saya. Jadi waktu itu saya minta diantar ke restoran Padang. Udahlah, kita jalan tuh. Pas 3 jam perjalanan saya mulai nanya-nanya. Kok nggak nyampe-nyampe? Kenapa nih? Terus saya tanya sama supir saya, Mas kok nggak nyampe-nyampe? Supir saya jawab, iyalah Pak belum nyampe. Orang kita mau ke restoran Padang, kan berarti tempatnya ada di Padang. Wajar kalau lama. Di situ rasanya saya mau cukur bewok saya sendiri saking keselnya dengar jawaban supir saya. Ini mah bukan kesasar lagi namanya, tapi dibawa kabur. Unggahan video yang merekam aksi 2 ekor singa milik Taman Safari Prigen, Jawa Timur bertengkar hingga menabrak mobil pengunjung viral di media sosial. Video tersebut direkam oleh pengunjung lain yang berada di belakang mobil. Usai kejadian, 2 ekor singa yang menabrak mobil tersebut viral. Kemudian sang pemilik mobil akhirnya buka suara melalui akun Twitter miliknya. Ia juga membagikan rekaman kejadian tersebut dari dalam mobil. Terlihat mobil mengalami kerusakan di bagian belakang. Untung cuma mobilnya yang bonyok, bukan orang yang di dalamnya. Harusnya sih si singa pas sudah nabrak tuh minta maaf. Ini malah langsung lari aja. Tapi katanya sih nggak berselang berapa lama si singa melakukan klarifikasi. Nah, berikut cuplikannya.
Guys, ini gue Singa. Gue di sini mau ngomongin tentang video gue yang lagi rame, yang gue nabrak Yaris. Katanya gue nempelin kepala gue ke arah belakang mobil. Gue ngerti kalau interpretasi orang begitu, padahal intensi gue nggak gitu sama sekali. Di video itu intensi gue pure adalah bercanda sama singa lain dan kedeketan sama mobil, dengan mendekatkan kepala gue sedekat mungkin dengan sen kiri. Cuma karena posisi dan bentuk badan gue kelihatannya kayak gue nabrak itu mobil, padahal nggak sama sekali. Kalaupun kelihatannya kayak kena, itu kenanya tuh di sini. Di sini. Kalau nih kenanya di sini. Untungnya di video itu tidak menabrak Pajero atau Fortuner. Karena ya tahu sendiri lah ya, biasanya kan gue minta maaf dan kalau mau minta ganti rugi silakan dengan catatan ketemuan langsung sama saya. Akhir kata saya Singa. Rar. Rar. Lagi-lagi pengendara ngamuk dan viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan pengendara Fortuner ngamuk dan merusak mobil Honda Brio Satya. Dikutip dari Detik News, korban berinisial AW mengungkapkan aksi pengendara Fortuner merusak mobilnya di kawasan Senopati. AW menyebut pelaku ngamuk usai dirinya memberikan lampu jauh karena sopir Fortuner melawan arah. Pengemudi Fortuner itu sempat memaksa membuka pintu depan mobil AW untuk meminta turun. Tak lama setelahnya, pengemudi mobil Fortuner itu melakukan perusakan kepada mobil AW menggunakan airsoft gun. Setelah itu, pengemudi Fortuner kembali ke mobilnya untuk mengambil senjata tajam dan kembali melakukan perusakan. Setelah kejadian itu, kabarnya pengemudi tersebut menyerahkan diri ke kantor polisi. Pengendara Fortuner pun akhirnya dikenakan pasal perusakan dan akan ditahan selama 2 tahun. Nah, harusnya kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk jangan bertindak arogan di jalanan. Harusnya banyak-banyak sabar. Kalau emang posisinya udah salah ketika kita ditegur, ya harus legowo. Jangan ngegas balik terus ngancurin mobil lain. Akhirnya jadi panjang urusannya sampai sekarang malah di penjara tuh. Apalagi kalau lagi macet, bukan bikin orang pusing terus ngomel sendiri dan emosi biasanya kan. Untung kalau macet saya nggak pernah marah. Ya, orang biasanya saya lagi tidur. Kartu tanda penduduk digital akan resmi ditiadakan untuk menggantikan KTP elektronik yang banyak mendapat keluhan di masyarakat. KTP digital ini dikenal dengan sebutan Identitas Kependudukan Digital atau disingkat IKD. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan secara sederhana IKD ini berbentuk seperti KTP yang bisa dimiliki di handphone. Melansir dari keterangan resmi siaran pers Kemendagri, langkah ini diambil oleh Kemendagri sebagai solusi yang asimetrik dalam merespon kendala penerbitan KTP elektronik. Adapun 3 kendala pencetakan KTP elektronik menurut Zudan yakni terkait anggaran penerbitan, masalah jaringan, serta perubahan wilayah di beberapa tempat di Indonesia. Lebih lanjut, Zudan mengatakan Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia dapat menggunakan IKD tahun ini. Kalau gitu mari kita tanya ke masyarakat terkait informasi tersebut. Dengan Mas siapa? Saya Bang Jack. Mas Jack, saya mau nanya, gimana pendapat Mas Jack terkait belangko iKTP yang akan diganti menjadi KTP digital? Kalau saya sih setuju banget sih Mas. Soalnya kan jadi nggak ribet gitu ya buat megang-megang kartu KTP gitu ya. Ditambah lagi kalau misal orang-orang pada ngutang gitu, jadi nggak ribet aja buat jadi jaminan gitu. Jadi repot aja megangnya. Nih, tuh yang pada ngutang ke saya tuh banyak banget kan. Buat apa coba? Ribet banget saya megangnya. Buat apa coba? Waduh, kasihan bener itu masnya malah diutangin. Tapi jaminannya cuman KTP doang. Saya doain deh buat masnya biar yang pada ngutang ini kagak nitip kartu KTP, tapi kartu BPJS. Tio Nugroho, ex-drummer Dewa 19 jadi perbincangan publik karena ia terlihat awet muda hingga sekarang. Pria yang kini berusia 52 tahun membagikan tipsnya. Ternyata ia tidak sama sekali mengkonsumsi garam maupun micin atau biasa disebut MSG. Ia menuturkan bahwa penggunaan bahan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan.
garam biasanya juga nggak pakai garam so. Tuh buat cewek-cewek bisa jadi referensi nih biar kelihatan awet muda, jadi nggak perlu skincare misalnya sampai ngabisin duit jutaan-jutaan. Tapi di era sekarang emang sulit buat ninggalin yang namanya micin, apalagi tiap cemilan pasti udah ada micinnya. Makanya anak zaman sekarang disebut generasi micin. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel Prestige Production. Sampai jumpa di Presisi, Prestige Informasi bersama saya, Rudi Salim.